Oke, nah tadi kita udah berbicara tentang metode nih, metode gitu ya. Sekarang kita bahas tadi itu berbicara tentang tools gitu ya. Alat-alat apa yang bisa kita pakai untuk mencari potensi, potensi oil atau potensi perbaikan sumur. Sekarang kita bahas tentang metodenya. Oke, jadi tadi sedikit ya informasi yang dibahas tuh di awal tadi saya menampilkan cuplikan gitu ya dari Instagramnya SKK Migas, apa saja yang dilakukan. Memang dimension eksplorasi akan dilakukan. Memang dimension enhance oil recovery akan dilakukan. Kemudian berikutnya meningkatkan aset gitu ya, meningkatkan aset value. Dan satu lagi tadi apa saya agak lupa gitu ya, tapi teman-teman bisa ngecek di Instagramnya SKK Migas. That's right gitu ya, itu merupakan strategi ya dari peningkatan produksi. Let's say kita sebut production maximization strategies, eksplorasi, enhance oil recovery, water flood optimization, kita lakukan infill drilling atau side tracking, kita pasang artificial lift, kita lakukan workover, kita lakukan production optimization, stimulasi. Jadi ada banyak pilihan teman-teman. Bisa dilakukan semua kalau memang resource-nya ada, budgetnya ada, manpower-nya ada. Bisa kita pilih nih, mana yang mau kita prioritaskan. Gitu ya. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, eksplorasi enhanced oil recovery itu challenging. Dari segi dana yang dibutuhkan, expenditure yang dikeluarkan, teknologi yang ada gitu ya, risiko yang ada gitu ya. Itu cukup challenging gitu ya. Dan saya rasa untuk enhance oil recovery pun itu sudah banyak diskusinya. Gitu ya. Jadi yang ingin saya bahas sebenarnya teknik-teknik yang lain nih teman-teman. Gitu ya. Untuk memberikan seperti yang tadi saya sebut di awal, inspirasi nih. Inspirasi kepada teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa, calon-calon engineer untuk tahu nih metode-metode apa yang diperlukan untuk meningkatkan produksi. Oke ya. Nah, kalau kita melakukan semua itu, let's say kita lakukan semua itu, kira-kira profil produksinya seperti ini, teman-teman. Kita punya primary recovery, gitu ya. Kita sudah pasang sumur development, kita produksi, naik nih, build up, kemudian plateau, gitu ya, kemudian decline. Bisa juga dilakukan water flood atau secondary oil recovery, disertai dengan optimization. Dia dapat lihat, teman-teman, kontribusi produksi yang warna biru tinggi sekali, gitu ya. Kemudian dilakukan infill drilling nih teman-teman. Jadi kita sudah punya sumur, sekarang kita infill aja tuh di tengah-tengahnya, di antara sumur-sumurnya itu kita tambahkan sumur. Itu bisa meningkatkan lagi oil production, meningkatkan oil recovery. Biasanya berjeda nih, berfase. Primary infill drilling, kalau bagus lanjutkan secondary oil infill drilling, kalau bagus tertiary infill drilling gitu ya. Kalau datanya cukup, produksi bagus, manpower cukup, budget cukup, ayo kita lakukan enhanced oil recovery. Misalnya chemical flooding, bisa dilakukan, sukses, menambahkan kontribusi produksi. Atau other IOR gitu ya, kita lakukan massive workover, kita install artificial lift, kita lakukan stimulasi, dan banyak metode IOR lainnya gitu ya. Jadi dapat teman-teman lihat dari luasannya saja, berapa yang kita dapat dibandingkan dengan primary recovery. Yang awalnya primary recovery kita cuma dapat daerah abu-abu, tapi ketika kita lakukan semua teknik-teknik ini, kita dapatkan totalnya nih. Gitu ya. Jadi kita boosting, kita naikkan, kita improve gitu ya recovery faktornya gitu ya dengan teknik-teknik yang ada. Nah, sekarang kita akan bahas ini satu-satu. Nah, tapi kita singgung dulu enhanced oil recovery. Jadi teman-teman pasti udah tahu enhanced oil recovery itu banyak sekali macamnya, thermal, dengan gas, dengan chemical gitu ya. Dan juga metode-metode lain, misalnya dengan microbiological, ada yang dengan eksplosif gitu ya, ada yang dengan vibration, macam-macam lah teman-teman. Generally yang paling sukses, let's say ya, CO2 flooding gitu ya, chemical flooding gitu ya, misalnya dengan polymer flooding, surfactant flooding gitu ya. Relatively sukses dibandingkan metode-metode yang lain. Thermal juga oke gitu ya. Tapi yang lain ini masih kebanyakan di R&D gitu ya. Tapi in general, kalau kita coba ambil generalnya, enhanced oil recovery ini is still struggling with economic profitability gitu ya. Karena memang banyak investasi yang harus dikeluarkan gitu ya. Bukan berarti kita harus berhenti,
meninggalkan enhanced oil recovery, justru sebaliknya kita harus galakkan nih R&D supaya menemukan cost optimization nih, gitu ya, di dalam enhanced oil recovery ini gitu ya, supaya let's say chemicalnya makin murah, chemicalnya bisa kita buat dari bahan-bahan kita sendiri gitu ya, atau CO2-nya pemurniannya makin mudah, N2-nya nitrogennya kita recover dapatkan gas N2-nya makin mudah gitu ya, dan semuanya serba jadi lebih murah, enhanced oil recovery bisa semakin banyak dipakai gitu ya. Tapi in general masih struggling dan butuh R&D dan aplikasi lebih banyak lagi gitu ya untuk kita lihat dia betul-betul proven atau enggak. Nah, sekarang infill drilling nih gitu ya. Infill drilling ini kita punya sumur sekian dan kita ingin menambah kepadatan sumur nih gitu ya. Makanya namanya infill gitu ya. Fill kan tahu ya, isi gitu ya. Kita ingin mengisi reservoir kita ingin memenuhi reservoir kita dengan sumur-sumur baru. Infill drilling ini tentu butuh investasi ya teman-teman. Namanya ngebor sumur itu nggak mudah, nggak murah gitu ya. Tapi proven, kalau kita baca literature, proven dia meningkatkan produksi. Jadi let's say ini kita punya decline curve, before infill dia harusnya decline seperti ini gitu ya. Tapi ketika dia lakukan infill drilling, dapat terlihat ya produksinya makin panjang umurnya gitu ya. Dengan decline rate yang sama gitu ya. Cukup stabil, kemudian decline rate yang sama. Ada kasus yang lain, dia naik produksinya. Kalau ini produksinya stabil, melandai, kalau ini dia sempat naik dengan decline rate yang sama. Kalau ini lebih bagus lagi, dia naik tapi dengan decline rate yang lebih kecil, gitu ya. Jadi inilah impact dari infill drilling, gitu ya. Semakin banyak infill drilling, semakin banyak zona-zona oil yang masih ketinggalan itu kita akses, itu kita bor, gitu ya. Dan hati-hati, salah satu isu dari infill drilling ini adalah heterogenitas sumur, heterogenitas reservoir. Semakin heterogenitas gitu ya, bisa jadi makin challenging gitu. Atau bisa jadi infill drillingnya bisa jadi gagal gitu ya kalau heterogenitasnya terlalu tinggi. Karena agak susah kita mempredik nih lokasi-lokasi oil yang masih ketinggalannya itu di mana gitu ya. Tapi apa namanya, in general ya kita bisa lihat dari kurva yang ini, incremental reserve itu berbanding lurus dengan number of infill wells. Artinya, semakin banyak infill kita, semakin banyak incremental reserve yang kita dapatkan, gitu ya. Jadi, message-nya semakin banyak sumur atau kita lakukan infill drilling, reserve kita akan semakin banyak, gitu ya. Nah, ini kalau kita coba plotting ya, teman-teman. Ini ada well spacing-nya itu 40 acre, gitu ya. Jadi kita nge-spacing, kita memberikan jarak sumur kita dengan luasan drainage area 40 acre, kita plot, kita compare dengan yang 20 acre, gitu ya. Yang of course 20 acre lebih sempit ya, artinya sumurnya lebih banyak, populasinya lebih banyak. Dan kalau kita simulasikan, kita plot, dapat terlihat compare-nya, kita compare ya. Oil production rate yang didapatkan kalau kita 20 acre itu lebih tinggi dibandingkan yang 40 acre. Karena sumur yang 40 acre lebih sepi dibandingkan 20 acre. Demikian juga dengan kumulatif oil production-nya. Yang 20 acre itu lebih bagus dari 40 acre gitu ya. Atau 40 hektar gitu ya. Hektar, I don't know lah ya. Tapi intinya gitu ya, semakin banyak sumur kita, bisa jadi gitu ya, kalau kita sukses, oil production dan kumulatif oil production-nya lebih tinggi. Gitu ya. Jadi message-nya infill drilling itu worth it untuk kita coba. Untuk kita memboosting oil production kita. Nah, infill drilling itu nggak sesimpel yang dibayangkan, teman-teman. Untuk ngebuat infill drilling, kita harus tahu reservoir kita itu seperti apa kondisinya. Reservoir, teman-teman pasti udah tahu macam-macam. Ada yang multi-layer, gitu ya. Reservoirnya banyak banget, tapi tipis-tipis. Of course, infill drilling-nya akan punya challenge sendiri-sendiri. Ya, ketika kita infill drilling, kalau bisa kita mengkonek sebanyak mungkin reservoir tentunya, sebanyak mungkin zona, gitu ya. Gitu ya. Jadi, ini salah satu paper yang saya baca gitu ya. Jadi dia multiple stack reservoir 5.500 feet tebelnya gitu ya, total tebelnya, tapi dia including 165 reservoir. Bayangkan ya, workload-nya yang harus dihandle oleh reservoir engineer, production engineer, dan geoscientist gitu ya.
menghandle 165 reservoir, bagaimana mengenalinya gitu ya. Gitu ya. Jadi itulah challenge-nya dan itu juga serunya gitu ya, menghandle kita kita katanya ingin infill drilling, tapi kita harus mengenal reservoirnya. Tadi itu yang multi layer. Ada juga reservoir lain gitu ya, yang namanya tin oil rim. Jadi layer oil yang di atasnya itu ada gas cap yang besar dan di bawahnya itu diapit dengan aquifer gitu ya. Jadi let's say seperti sandwich gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi tin oil rim reservoir is sandwich by gas cap at the top and aquifer at the bottom. Nah, katanya kita ingin infill drilling. Cocok nggak teman-teman menurut teman-teman kalau kita infill drillingnya dengan vertical well? Nah, maybe that's not the wisest option gitu ya. Bukan opsi yang paling bijaksana gitu kalau kita ngebor infillnya dengan vertikal gitu. Karena bisa jadi kita butuh banyak sumur gitu untuk bisa ngedrain tin oil ini gitu ya. Nah, untuk reservoir seperti ini bisa jadi ada baiknya dilakukan pengeboran sumur yang horizontal gitu ya. Supaya dengan sekian sumur, dengan sumur yang lebih sedikit, kita bisa ngedrain yang lebih banyak oilnya. Selain itu, horizontal well itu juga dikenal gitu ya, memiliki productivity index yang lebih bagus gitu ya. Dan dia bisa mendelay water and gas breakthrough gitu ya. Jadi kita tahu challenge-nya kita diapit oleh gas cap, dan juga dengan aquifer yang cenderung membuat coning dan cusping gitu ya. Tapi dengan horizontal well ini kita bisa mencegah itu. Oke. Ada juga yang namanya horizontal side tracking nih teman-teman ya, side track gitu. Jadi seperti yang saya sebut tadi, ada yang namanya attic oil. Oil yang ketinggalan di atas gitu ya. Bisa jadi dia moving ke atas karena gravity gitu ya. Bisa jadi memang dia ada di atas gitu ya, tapi nggak pernah kita drain. Jadi untuk daerah-daerah yang di atas, yang di top-top itu, ini saya memang ambil dari paper dari ini sih apa namanya Timur Tengah gitu ya. Bisa jadi ini challenging ya, bisa jadi ini butuh budget yang banyak gitu ya. Tapi ini hanyalah satu opsi gitu ya, supaya kita bisa tahu metode apa sih yang pernah dilakukan oleh orang lain gitu ya. Mereka melakukan horizontal side tracking. Jadi pertama mereka monitor dulu saturasinya gitu ya, dari sekian sumur dan mereka melihat setelah dilakukan saturation logging beberapa kali, terlihat ternyata sweepingnya bagus nih. Oil itu sekarang sudah tinggal di bagian atas, top-topnya aja. Jadi tidak ada gitu ya, atau sedikit oil yang ketinggalan di bawah atau yang terbypass. Jadi kita bisa expect banyak oil di atas nih. Nah, terus gimana nih supaya kita bisa dapatkan oil di atas? Tentu saja kita bisa lakukan workover. Tapi ketika kita workover dengan sumur yang masih deviated atau yang masih vertikal, bisa jadi kita nggak bisa ngedrain dengan bagus, dengan banyak. Makanya dipikirkanlah kita lakukan saja horizontal side tracking gitu ya. Jadi kita punya sumur original, kita side track aja supaya kita bisa dapatkan zona yang di bagian atas lebih banyak minyaknya. Gitu ya. Ini salah satu option nih teman-teman. Jadi let's say mereka punya komplesi seperti ini, dia punya beberapa zona yang sudah dibuka, dia isolate dulu zona 1 gitu ya, ditandai warna abu-abu. Setelah itu dia isolate lagi zona 2 gitu ya. Kemudian dia cut gitu ya, dia tutup lah, dia dia isolate saja daerah sini, tidak ada tubing lagi. Udah dia bisa lakukan pengeboran di daerah yang atas untuk ngedrain, untuk mencari sumur-sumur oil-oil yang ada di bagian top. Dia lakukan side tracking di bagian top. Nah, saya pribadi belum tahu apakah ini sudah dilakukan di daerah Indonesia gitu ya. Tapi ini salah satu opsi teman-teman yang bisa diconsider untuk ngedrain oil-oil yang masih ada di atas, ada di top reservoir. Oke, lanjut ya. Tadi itu drilling, side tracking, sekarang water flood. Oke, water flood mungkin teman-teman sudah tahu, water flood merupakan salah satu secondary oil recovery. Kita menginjek water gitu ya, melalui injection well, supaya dua purpose-nya. Sweep improvement, supaya water ini menyapu, mendorong, nge-push minyak supaya masuk ke production well. Tapi bukan cuma itu, water flood juga bisa pressure maintenance, supaya tekanan reservoir ini dibantu termaintain gitu ya. Kalau reservoirnya sudah habis, tidak ada support tenaga, bisa jadi sumur-sumurnya mati semua.
nggak ada lagi tekanan untuk mendorong fluida ke dalam sumur. Ya, jadi water flood ini cukup oke, dia ngimprove sweep, maintain pressure, gitu ya. Dan ada beberapa konfigurasi. Kalau kita bagi menjadi dua ya, dua. Yang pertama peripheral water flood, gitu ya. Jadi kita memasang sumur-sumur injektor water tuh di daerah peripheral atau di tepi-tepinya, teman-teman. Oke, di tepi-tepi. Atau ada juga yang namanya pattern water flood, gitu ya. Jadi kita pasang sedemikian hingga sumur-sumur injektor kita dan sumur-sumur produser kita supaya dia punya konfigurasi seperti ini. Ada yang direct line, 5 spot, 7 spot, 4 spot, dan lain sebagainya gitu ya. Masing-masing ini punya meaningnya ya, antara peripheral atau pattern gitu ya. Kalau peripheral tuh kira-kira seperti ini efeknya. Jadi dia menginjek water gitu ya. Kalau ternyata gravity segregation-nya bagus, kalau ternyata heterogenitasnya tidak terlalu tinggi gitu ya, diharapkan water dari tepi-tepi ini bisa nge-push secara teratur si minyaknya gitu ya teman-teman, supaya bisa diproduksikan oleh sumur-sumur produser di bagian tengah. Gitu ya. Kalau memang reservoirnya bagus, by gravity dia bagus gitu ya, bisa mendorong waternya itu bisa mendorong gitu ya dari bawah, kemudian dari tepi, supaya oilnya lari ke tengah semua gitu ya. Bisa jadi kalau reservoirnya bagus ini cukup cukup ampuh. Let's say seperti ini, kita awalnya sebelum water flood tuh seperti ini, zona yang orange ini artinya dia cukup banyak oilnya, dan setelah kita water flood dan produksikan sekian tahun, dilakukan simulasi, terlihat masih ada pocket-pocket water yang pocket-pocket oil yang berwarna oranye di daerah-daerah sini. Which is memudahkan kita untuk bisa mencari di mana oilnya tertinggal. Misalnya kita melakukan drilling, kita bisa tahu. Oke, jadi dia lebih rapi gitu ya di bagian tengah atau di bagian topnya. Bisa kita tahu oilnya di mana. Oke ya. Ini bagus tapi ada kendalanya untuk memaintain pressure. Dia relatively cukup tidak secepat kalau kita pattern water flood gitu ya. Mungkin karena densitas sumurnya juga tidak terlalu banyak misalnya gitu ya. Dan juga laju kita mensweeping khususnya yang di tengah-tengah, of course tidak secepat pattern water flood karena dia hanya mensupport dari tepi-tepi gitu ya. Nah, pattern water flood itu bisa kita punya fleksibilitas yang lebih banyak teman-teman gitu ya. Dengan memasang sumur produser dengan sumur injektor, kita punya konfigurasi, kita coba-coba gitu ya di simulasi atau di konsep gitu ya. Kita bisa melihat nih, misalnya line drive. Jadi ada garis gitu ya. Saya pasang sumur injektor saya menurut garis seperti ini gitu ya. Line drive, saya compare dengan block water drive, misalnya seperti ini konfigurasinya, atau raw water drive, atau ada juga di dalam paper ini adaptive drive, atau juga yang saya sebut tadi 4 spot, 5 spot, 7 spot gitu ya. Dicoba-coba disimulasikan gitu ya, mana yang akan memberikan cumulative oil production paling tinggi gitu ya. Kalau di sini dari paper ini terlihat ya, dia mengcompare adaptive drive gitu ya. Jadi adaptive drive ini dia memasang sumur injektor di daerah-daerah yang memang ada oilnya dan memang uh, apa namanya biar bisa cepat gitu ya nge-push oil tersebut ke produser terdekat. Jadi dia adaptif gitu ya. Dia cukup uh, apa namanya ya kejar tayang gitu ya. Ada oil di situ dia bisa pasang sumur di situ gitu ya. Which is lebih dynamic gitu ya kondisi yang demikian. Tapi intinya gitu ya. Kita mengoptimisasi water flood gitu ya. Kita optimumkan settingan water flood-nya, sumur-sumurnya seperti apa, injection rate-nya seperti apa, kumulatif injection-nya seperti apa, supaya kita dapatkan oil sebanyak mungkin. Dengan purpose yang tadi saya sebut dua tadi ya, sweep improvement, sembari juga kita memaintain pressure. Itulah water flood optimization. Tadi drilling, kemudian workover, sekarang kita tadi drilling, water flood, sekarang kita ke workover. Let's say kita punya lapangan yang di dalam lapangan tersebut kita punya beberapa reservoir. Let's say kita punya reservoir A sampai F, gitu ya. Bisa jadi kita produksikan dari bawah dulu reservoir F, kemudian reservoir F-nya udah mulai banyak waternya, tidak ekonomis lagi produksinya, kita bisa naik ke atas ke reservoir E,
D, C, dan akhirnya A. Misalnya seperti itu manajemen yang kita punya gitu ya. Atau bisa jadi kita produksikan semuanya di saat yang bersamaan. Mana skenario yang paling bagus supaya produksi kita setinggi mungkin dan recovery faktornya juga setinggi mungkin. Itu yang harus kita jawab gitu ya teman-teman. Jadi workover itu merupakan salah satu metode supaya produksi minyak kita termaintain atau bahkan meningkat. Dan untuk melakukan workover, salah satu yang paling penting adalah gimana open hole log data kita, mapping kita bagaimana, production historinya bagaimana, dan kalau kita punya cukup resource gitu ya, kita bisa lakukan saturation logging atau cache hole logging untuk seperti yang saya sebut tadi di bagian tools untuk mencari tahu di daerah-daerah mana saja yang masih ada oilnya gitu ya. Jadi saya punya 6 reservoir di sini gitu ya, saya produksikan misalnya di bagian E dan F sudah habis oilnya, saya ingin memastikan nih, D, C, B, A ini masih ada oil nggak misalnya ya. Saya ragu nih, setelah 10 tahun lapangan ini diproduksikan, saya ragu nih, A, B, C, D, E ini masih ada nggak oilnya. Bisa dilakukan saturation logging misalnya gitu ya. Dan ternyata temu nih, 6, 7, 8, ada 3 zona masih ada oilnya, bisa dilakukan workover daerah situ untuk pindah lapisan membuka reservoir-reservoir tersebut. Gitu ya. Jadi teman-teman, workover merupakan salah satu teknik kita untuk meningkatkan produksi. Nah, itu workover, sekarang stimulasi. Stimulasi ini berbicara tentang mengobati sumur yang sedang batuk gitu atau sedang terkendala. Nah, sumur ketika dia berproduksi, banyak sekali sumber-sumber yang menyebabkan produksinya menurun atau kita sebut formation damage gitu ya. Ada yang karena partikulat gitu ya. Di depan perforasi mulai menumpuk tuh partikulat-partikulat atau karena hidrokarbon residu, misalnya kita punya parafin deposition di situ atau aspal atau emulsi, kemudian inorganic precipitate misalnya juga ada scale gitu ya di depan perforasi, di depan sumur atau di dalam tubing, atau bisa juga karena keberadaan bakteri gitu ya. Dan masih banyak lagi ya mekanisme damage gitu ya. Bisa karena clay swelling, wettability change, atau water blocking gitu ya. Yang mana semua ini menghambat tujuan kita untuk meningkatkan produksi. Ingat sekali lagi ya, kita ingin meningkatkan produksi jadi 1 juta barel, tapi banyak sumur-sumur kita yang mengalami formation damage, productivity menurun. What should we do gitu ya? Sebagai engineer, kita bisa melakukan yang namanya stimulasi sumur. Nah, stimulasi itu bisa lah dikategorikan ya. Misalnya kita cuma ingin membersihkan sumurnya saja, wellbore cleaning, kita cuma fokus daerah di sekitar wellbore saja untuk menghilangkan damage-damage yang ada di sekitar sumur saja gitu ya. Misalnya skill-skill yang ada di situ gitu ya. Atau fines yang masih ada di situ gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Matrix treatment. Kita inject something hingga beberapa inci ke dalam formasi, ke dalam reservoir. Yang paling populer adalah matrix acidizing gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya terlalu severe nih, terlalu parah formation damage kita, atau permeability kita terlalu kecil, dan kita ingin meningkatkan produksinya atau productivity-nya, kita bisa melakukan fracturing. Either acid fracturing atau hydraulic fracturing. Gitu ya teman-teman ya. Jadi memang ini ada yang bisa mengatakan cleaning itu bukan stimulasi, tapi let's say kita gabung saja, kita bersihkan sumur, kita treat matriksnya, atau kita lakukan perekahan fracturing seperti itu. Tentu saja zona-zona yang dia cover juga berbeda luasannya ya. Kalau kita treat sumur, ya berarti kita fokus di sumur saja. Kalau kita acid, kita bisa mempengaruhi sekian meter di sekitar sumur. Kalau kita hydraulic fracturing atau acid fracturing gitu ya, kita bisa merekah, kita bisa menginfluence reservoir sampai sekian ratus meter gitu ya, misalnya 100 meter. Tapi kalau di compare dengan enhanced oil recovery tentu saja jauh ya. Enhanced oil recovery ini mengcover daerah yang lebih luas gitu ya, secara zona atau secara regional di dalam reservoir kita. Gitu ya. Jadi stimulasi ini juga bisa dibedakan berdasarkan apa namanya luasan yang dia pengaruhi. Ya of course EOR ini bukan salah satu stimulasi ya, tapi kalau kita compare saja ya versus fracturing atau acidizing. Nah,
Sebagai engineer yang baik, teman-teman harus tahu obat untuk setiap penyakit. Sama seperti dokter harus tahu penyakit ini obatnya apa. Tadi saya bilang formation damage itu banyak tipenya, banyak mekanismenya, dan pasti butuh obat yang beda-beda. Misalnya saya punya emulsi, kita butuh kasih, let's say, demulsifier atau mutual solvent. Kalau saya punya wettability change, gitu ya, atau kayak saya mengalami water blocking, atau saya punya scaling, saya pasang acidizing, saya lakukan acidizing. Kalau saya mengalami deposit organik, gitu ya, komponen-komponen organik dia deposit gitu di dalam sumur, ya saya kasih solvent, gitu ya. Atau kalau hal-hal lain gitu ya, ada mix organic and inorganic, ada silt and clay, itu semuanya punya solusi yang berbeda-beda. Dan engineer ini dituntut untuk mengetahui sumur saya mengalami formation damage apa, supaya bisa meracik formula yang tepat. Apakah dia mau menginjeksi solvent, atau dia mau menginjeksi acid, atau dia ingin melakukan treatment secara mekanikal, gitu ya. Jadi teman-teman kalau belajar tekprot atau kalau belajar stimulasi sumur harus bisa nih menggali gitu ya potensi-potensi, karena ini juga akan directly mempengaruhi produksi suatu lapangan gitu ya. Jadi formation damage tertentu dia punya solvent atau dia punya treatment tertentu untuk bisa mengatasi masalahnya. Nah, ini misalnya acidizing. Tadi itu banyak ya, ada banyak tipe solvent, ada banyak tipe treatment. Tapi acidizing-nya sendiri ini suatu dunia yang berbeda, teman-teman. Acidizing itu juga bisa dilakukan berbeda-beda cara gitu ya, untuk batuan yang tipe apa, untuk mineralogi seperti apa, gitu ya, untuk temperatur berapa gitu ya. Sebuah company yang baik gitu ya, sebuah divisi engineering yang baik, sebuah tim engineering yang baik gitu ya, dia bisa gitu, dia perlu membuat database seperti ini gitu ya, supaya dia tahu, oh di daerah atau di zona reservoir ini mineraloginya seperti ini. Kalau mineraloginya seperti ini, saya harus kasih HCl atau saya harus kasih HF atau saya harus kasih seperti apa. Oh, di daerah sini temperaturnya sekian, gitu ya. Saya temperaturnya sekian. Oh, saya kasih formula A. Oh, temperaturnya sekian. Oh, saya kasih formula B. Ini hanya konsep, teman-teman, untuk bisa apa ya, menginspirasi kita semua bahwa kita perlu nih membangun sebuah database supaya kita bisa membuat sistem di mana kita bisa memberikan solusi yang baik untuk problem-problem sumur kita. Tentu saja setiap sumur punya problem yang berbeda-beda, yang spesifik. Jadi kita harus prepare untuk memberikan solusi yang spesifik, gitu ya. Misalnya permeability-nya di atas 50 atau bagaimana nih, gitu ya. Oh, dia punya feldspar atau bagaimana? Dia punya chloride atau seperti apa? Dia sandstone atau karbonat? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini salah satu paper dan ini memang cukup amazing. In practice gitu ya, belum tentu kita bisa membuat yang se-fancy ini ya, selengkap ini gitu ya. Tapi perlu nih teman-teman, perlu ya kita bangun sebuah database, kita perlu membangun sebuah konsep, sebaiknya dengan data-data kita yang banyak gitu ya. Karena kita di oil field biasanya data kita banyak, history kita panjang, kita bisa membuat knowledge yang seperti ini. Oke, ini menuju bagian-bagian terakhir ya. Tadi stimulation, sekarang pasti teman-teman tentu saja tahu artificial lift. Nah, ini sedikit ini nih. Jadi kalau teman-teman ingin membahas formation damage, stimulation, artificial lift lebih dalam lagi, itu bisa teman-teman join nanti di Enerlight gitu ya. Kita akan beberapa topik kita akan bahas ini nih, artificial lift, formation damage, dan well stimulation gitu ya. Nah, artificial lift ini diperlukan khususnya di sumur-sumur yang tidak mampu mengalir lagi dengan tekanan yang sekarang. Misalnya reservoir kita sudah berproduksi sekian lama, tekanan sudah lumayan rendah, dia tidak bisa lagi diangkat dengan tenaga natural, gitu ya. Jadi sekarang dia butuh tenaga artifisial, gitu ya. Bukan natural lagi, tapi artifisial, tenaga buatan, gitu ya. Dan dia butuh yang namanya artificial lift. Artificial lift ini banyak tipenya, teman-teman. Ada yang namanya ESP, Electrical Submersible Pump, Plunger Lift, reciprocating, gas lift, dan lain sebagainya.
Dan engineer perlu tahu nih, kondisi sumur saya sedemikian, saya butuh artificial lift saya yang sedemikian, gitu ya. Dan karena tipenya banyak, kita dihadapkan dengan challenge yang banyak pilihan, gitu ya. Kadang-kadang banyak pilihan itu nggak mudah, teman-teman. Kalau pilihannya cuma satu itu relatif gampang, mau atau tidak mau. Tapi kalau sekian banyak pilihannya, kita butuh lebih wise, kita butuh lebih bijaksana. Dan salah satu tools untuk membantu, ini sudah banyak di literatur, ada semacam matriks seperti ini, gitu ya. Kita tidak akan bahas ini satu persatu, tapi intinya ESP, Electrical Submersible Pump, dia optimum untuk ruang kerja tertentu. Misalnya pada kedalaman berapa, tekanan berapa, target production rate berapa, gitu ya. Korosi atau tidak, gasnya banyak atau tidak, seperti itu ya. Demikian juga dengan artificial lift yang lain. Either dia gas lift, rod lift, PCP gitu ya, atau rod pump, itu semua punya range kerja yang optimum pada range tertentu gitu ya. Jadi teman-teman engineer seiring dengan experience yang makin bertambah, dia mengenal kondisi sumur, dia mengenal kondisi reservoir, dia bisa membuat selection yang lebih bagus gitu ya. Misalnya ESP tidak cocok pada sumur atau reservoir yang banyak memproduksi gas. Karena nanti bisa terjadi gas locking atau kavitasi atau other things. Gitu ya. Jadi kalau dia punya ESP, dia harus perlengkapi dengan komponen-komponen lain, misalnya gas separator. Gitu ya. Tapi kalau dia boleh memilih, mungkin dia nggak perlu cari. Atau mungkin dia nggak perlu pakai ESP. Mungkin dia bisa pakai gas lift. Seperti itu ya. Atau misalnya gas lift. Gas lift, dia butuh kompresor. Kompresor itu nggak murah, gitu ya. Kalau sumur gas liftnya cuma satu, artinya kompresornya hanya akan melayani satu sumur. Itu tidak optimum, gitu ya. Kalau namanya gas lift, dia butuh kompresor. Bagusnya kompresor itu melayani banyak sumur. Jadi kalau cuma satu sumur, bisa jadi kita perlu artificial lift yang lain, gitu ya, teman-teman. Atau misalnya saya punya sakrot pump. Sakrot pump ini pompa angguk, seperti menimba naik turun. Nah, sumur saya vertikal atau horizontal atau deviated. Kalau deviated atau horizontal, nanti rod saya, batang yang naik turunnya itu akan bergesekan dengan casing atau dengan tubing. Wah, itu bisa jebol tubingnya gitu ya. Artinya kalau sumur saya tidak vertikal, bisa jadi risiko nih kalau saya pakai sakrot pump gitu ya. Atau misalnya saya ingin production rate 10.000 barel. Apakah bisa sakrot pump 10.000 barel misalnya? Nah, seperti itu ya teman-teman. Skenario-skenario seperti itu yang engineer dituntut untuk bisa memilih artificial lift dengan bijaksana. Jadi di sini saya berikan kunci proper artificial selection S, dan bukan cuma selection tapi desain juga, desainnya, instalasinya juga, optimisasinya juga, itu menentukan bagaimana kita bisa memaksimumkan produksi. Oke, jadi harus semua dari awal sampai akhir teman-teman harus bisa seleksi, harus bisa desain, harus tahu instalasinya gimana, ada nggak kru yang bisa menginstal artificial lift tersebut, dan kalau troubleshooting-nya bisa atau enggak, kalau produksinya tidak cukup bagus, bisa nggak kita optimumkan, semuanya itu harus bisa, teman-teman ya. Poor SDIO will lose the oil and waste money. Kalau seleksinya nggak bagus, desainnya nggak bagus, bisa jadi kita buang-buang duit doang tuh untuk membeli artificial lift tersebut. Seperti itu. Nah, berbicara tentang efek suatu artificial lift, ini saya gabung dengan stimulasi, itu kira-kira seperti ini. Let's say kita berproduksi di titik 1. Kemudian karena produksi turun, tekanan turun, saya mengkonvert sumur dari natural flow menjadi ESP di titik 2. Produksi turun, kenapa gitu ya? Kenapa produksinya turun? Tiba-tiba jeblek. Kemungkinan karena formation damage di titik 3. Oke. Nah, kalau formation damage, obatnya apa? Obatnya bukan artificial lift. Obatnya adalah kita stimulasi dulu. Makanya dilakukan hydraulic fracturing. Boom, produksinya naik. Bahkan lebih tinggi dari titik 1. Nah, produksi sudah naik,
Kita mau pakai ISP yang lama nggak? Oh enggak, karena produksi naik, aku ingin ISP yang lebih besar, misalnya. Makanya saya pakai ISP upgrade untuk menaikkan performanya gitu ya. Dan akhirnya titik 5. Nah, kira-kira seperti itu jalan cerita dari sumur ya, yang akan dipasang artificial lift dan akan dilakukan stimulasi. Nah, pasti teman-teman sudah tahu ya, nodal analysis, IPR curve, dan VLP. Gitu ya. Jadi misalnya kita punya titik 1 nih, titik 1 normal, kita ubah jadi ISP, tentu saja inflow-nya tidak berubah ya, karena kita tidak mengganggu reservoir di titik 2. Seperti itu. Tapi tiba-tiba mengalami damage nih, inflow-nya pasti akan lebih kecil di titik 3. Oke. Kemudian dilakukan hydraulic fracturing, IPR-nya pasti akan menggendut nih, akan membesar di titik 4. Nah, supaya bisa matching dengan productivity yang sekarang, dilakukanlah ISP upgrade. Gitu ya. Dengan ISP upgrade, dia bisa menaikkan produksi dari awalnya 4.000 something menjadi 5.000 something gitu ya. Jadi inilah kombinasi antara artificial lift dan stimulasi gitu ya, teman-teman. Terakhir nih, teman-teman, belum terakhir nih. Satu lagi nih, production optimization gitu ya. Jadi pasti teman-teman sudah tahu sistem produksi gitu ya. Aku reminding lagi ya. Jadi kita sudah membahas infill drilling, apalagi tadi horizontal side tracking, water flooding, workover, artificial lift, stimulation, sekarang production optimization. Jadi lengkap ya teman-teman ya. Teman-teman tahu sistem produksi reservoir, sumur, tubing, wellhead, choke di sini, flow line menuju separator. Oke, separator itu kemudian dipisahkan nih aliran gas dan aliran liquid. Nah, kita tahu sepanjang perjalanan fluida melalui sistem produksi ini, dia akan melalui banyak penghambat, gitu ya, banyak back pressure, banyak resistance yang bisa muncul dari tubing, misalnya karena tubingnya kekecilan, choke-nya kekecilan misalnya, flow line-nya kekecilan atau banyak scaling di dalam flow line, dan tekanan separator, misalnya tekanannya terlalu tinggi. Ini semua titik-titik yang saya beri merah itu memberikan tekanan tambahan atau hambatan tambahan ke dalam reservoir. Jadi produksinya menurun. Kalau kita ingin optimumkan, kita bisa improve masing-masing titik ini gitu ya. Misalnya tubingnya kita ganti lebih besar, choke-nya kita besarkan, pipanya misalnya kita besarkan atau pipanya kita bersihkan karena let's say scale terbentuk dalam pipa, atau tekanan separatornya kita kecilkan. Ini semua bisa meningkatkan tentu saja produksi. Nah, ini masih satu sumur, teman-teman. Kita berbicara tentang network di dalam kita menghandle suatu lapangan. Oke, jadi kita harus melihat semua sumur. Dan untuk ini kita butuh network modeling gitu ya, dengan software yang ada. Dengan data yang juga harus lengkap. Nah, titik-titik kita bisa melakukan production optimization itu tersebar di hampir di semua titik. Kita bisa tubing sizing, kita cari tubingnya yang cocok yang mana gitu ya, diameternya itu bisa jadi. Atau tubing cleaning, misalnya ternyata tubingnya itu mengalami pengecilan diameter karena banyak hal, karena parafin atau karena scale. Jadi dengan tubing cleaning itu kita bisa mengoptimumkan produksi. Atau choke-nya jangan terlalu kecil, nanti produksinya terhambat, bisa jadi. Atau artificial lift-nya kurang optimum nih, kita bisa tingkatkan frekuensi ESP, kita bisa tingkatkan injection gas rate, kita bisa mempercepat pompa angguk. Itu semua teknik-teknik yang bisa dilakukan untuk artificial lift optimization. Debottlenecking lah gitu ya, itu juga bisa dilakukan. Jadi di sistem produksi kita, di surface facility kita, jalur-jalur mana nih yang memberikan hambatan gitu ya, misalnya terlalu kecil atau karena terlalu banyak T atau terlalu banyak belok-beloknya dan itu menjadikan titik pressure drop yang tinggi. Kalau kita mereview semuanya itu dan kita perbaikan gitu ya, kita melakukan debottlenecking, of course produksi bisa meningkat. Atau misalnya separator production pressure-nya gitu ya, separator pressure-nya bisa juga kita turunkan kalau memang visible. Ini semua bisa meningkatkan produksi. Gitu. Jadi
engineer, khususnya dalam hal ini production engineer, gitu ya, dibantu juga dengan surface facility engineer, bisa mereview dari sumur sampai surface, titik-titik mana nih yang menjadi cikal bakal penghambat produksi. Disitulah mereka akan memberikan improvement. Oke, tadi sudah banyak ya teman-teman. Kita akan mereview semuanya itu ya. Jadi aku ingin mengingatkan lagi, kita punya visi 1 juta barel dari SKK Migas. Kita tadi sudah mengintroduce problem kita apa, challenge-nya apa aja. Challenge kita adalah high water production, itu challenge utama. Dan kita perlu meningkatkan produksi gitu ya, dengan tools-tools yang ada. Oke, kita remind lagi ya. So what we really need is not the highest production. Yang kita butuhkan itu sebenarnya bukan produksi tinggi semata-mata, tapi recovery factor yang setinggi-tingginya dengan NPV yang setinggi-tingginya. Gitu ya. Kemudian musuh utama kita, karena kita menghandle mostly adalah mature field dan brownfield, 70% tadi saya tulis, musuh utamanya adalah high water production. Jadi kita perlu menghindari zona-zona yang banyak waternya. That's the simplest thing ya, gitu yang bisa kita sebut ya. Kita harus menghindari water yang terlalu banyak. Kita harus menghindari zona-zona yang waternya banyak. Nah, gimana caranya? Kita punya banyak sekali tools, gitu ya. Reservoir modeling, simulasi, locating the remaining oil, teknik yang satu persatu tadi. Kita buat bermacam-macam map, bubble map, water cut map, water saturation map, mobile oil map, gitu ya, macam-macam. Itu bisa dibuat dengan kolaborasi engineer dengan geologis dan lain sebagainya ya. Tadi juga sedikit disinggung for the seismic, kalau kita ingin melihat oil saturation secara areal, atau saturation logging kalau kita ingin melihat secara detail well by well, pada kedalaman berapa ada oil. Heterogeneity index plot, supaya kita bisa cepat membedakan, mengkategorisasi sumur-sumur mana yang sehat, sumur-sumur mana yang lagi batuk gitu ya. Dan juga tadi disebutkan juga dibahas metode-metode atau teknik-teknik apa nih yang bisa mengenhance oil production. Tentu saja selain eksplorasi mencari lapangan baru atau enhance oil recovery. Tadi kita bahas infill drilling dan horizontal side tracking ya. Water flood optimization, workover, stimulation, artificial lift, dan terakhir production optimization. Sekian konklusinya, silakan kita buka last Q&A ya.